Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Wijaksono, NIM 201010501556, kelas 04 SNJP 011, ruang 430, matkul UAS Manajemen Keuangan 2, pertemuan 10, 11, 12, dan 16. Nama dosen Iman Lubis, SEMM MSM. Lalu ada pertemuan 10 tentang manajemen risiko investasi, aliran kas, dan risiko proyek. Di pertemuan 10, manajemen risiko investasi adalah risiko adalah penyimpanan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan, kemungkinan tidak tercapai hasil yang diharapkan. Risiko dalam perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu risiko individu. Risiko individu adalah risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi proyek yang lainnya. Lalu kedua, ada risiko perusahaan, adalah risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan penganekaragaman atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Risiko diukur dengan melihat dari naik turunnya hasil yang diperoleh dari investasi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Investor menanamkan modal pada investasi tersebut dan mungkin juga menanamkan modal pada investasi yang lain dan tidak diperhitungkan pada risiko ini. Lalu ketiga, ada risiko pasar. Risiko pasar atau beta adalah risiko investasi yang ditinjaukan dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan perusahaan-perusahaan lainnya. Investor melakukan investasi yang beraneka ragam. Risiko ini tidak bisa dihilangkan dengan verifikasi karena risiko ini tergantung pada pasar yang ada. Lalu ada perhitungan risiko. Perhitungan risiko untuk menganalisis layak atau tidaknya investasi dilaksanakan perlu perhitungan terlebih dahulu risiko masing-masing di investasi tersebut sebelum mengambil keputusan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan atau digunakan untuk memasukkan unsur risiko dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu 1. Perhitungan risiko aliran kas. Perhitungan risiko dengan pendekatan aliran kas ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian aliran kas suatu investasi. Besarnya penyimpanan aliran kas dapat diukur dengan menggunakan standar penyumbangan. Ada rumusnya, EF sama dengan LFI dikali PI, di mana EF sama dengan LF, expected value, nilai aliran kas yang diharapkan. FI adalah aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi. PI adalah probabilitas kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Lalu 2. Menghitung penyimpangan deviasi standar aliran kas. Dari contoh di atas, aliran kas yang diharapkan sama besarnya yaitu 9.000, mencerminkan risiko proyek tersebut sama, sedangkan untuk menghitung besarnya penyimpangan standar sebagai
pengukur risiko mesin. Masing-masing proyek dihitung dengan formula sebagai berikut, di mana penyimpangan deviasi standar dari aliran kas FI dikurang FEF sama dengan besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi, yang dihitung dari selisih antara nilai aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Lalu perhitungan risiko proyek. Analisa leverage, penggunaan aset atau dana oleh perusahaan, di mana pengguna aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Dua macam leverage, yaitu leverage operasi operating leverage dan leverage keuangan finansial leverage. Lalu ada satu leverage operating leverage. Leverage beroperasi timbul pada perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya operasi tetap, penyusutan aktiva tetap, pengaruh yang timbul dengan adanya biaya operasi tetapi, yaitu adanya perubahan dalam volume penjualan yang menghasilkan perubahan keuntungan atau kerugian operasi yang lebih besar dari proporsi yang telah ditentukan. Lalu ada di mana leverage keuangan, financial leverage. Leverage keuangan adalah penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham, earning per share, EPS. Leverage akan timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Nilai leverage keuangan positif atau negatif dinilai berdasarkan pengaruh leverage yang memiliki terhadap pendapatan per lembar saham atau disebut EPS. Dari pengaruh tersebut perlu dicari beberapa jumlah biaya pendanaan yang harus dikeluarkan agar pendanaan tersebut memperoleh laba operasi EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama, tercapai titik inference point. Adapun pendanaan berasal dari saham biasa, hutang obligasi, dan dari saham free float. Titik indifferent adalah analisa untuk menentukan titik menunjukkan yang tingkat laba operasi yang menghasilkan laba per lembar saham, IPS, yang sama untuk di dua pilihan struktur modal, di mana IPS earning per share, pendapatan per lembar saham, I bunga utang obligasi, PD adalah dividen tahun saham free float, T adalah tarif pajak perusahaan, NS adalah jumlah lembar saham biasa. Lalu ada latihan soal pertemuan 10, di mana tahun pertama menghitung
risiko penyimpanan deviasi sebagai berikut. Untuk proyek R, 14.000 dikali 0,2 hasilnya 2.800, dan 14.000 dikali 0,30 sama dengan 4.350. Lalu 16.000 dikali 0,40 sama dengan 6.400. Lalu 17.000 dikali 0,10 sama dengan 1,700. Nilai yang diharapkan EFA adalah 15.250. Untuk proyek T, 11.000 dikali 0,10 sama hasilnya 1.100. Lalu 12.000 dikali 0,30 hasilnya 3.600. Lalu 12.500 dikali 0,20 hasilnya 2.500. Lalu 13.500 dikali 0,40 hasilnya 5.400. Nilai yang diharapkan IFA adalah 12.600. Lalu cara menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R adalah 14.000 dikurang 15.250 dikali 2 dikali 0,2 ditambah 14.500 dikurang 15.250 tutup kurung ya dibagi 2 dikali 0,3 ditambah 16.000 dikurang 15.250 tutup kurung 2 dikali 0,4 ditambah 14.000 dikurang 15.250 dikali 0,1 sama dengan 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250 hasilnya 1.012.500 rupiah. Lalu dipangkat hasilnya 1.006.235.000. Lalu cara menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek T adalah A sama dengan 11.000 dikurang 12.600 dikali 2 dikali 0,1 plus 12.000 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,3 12.500 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,2 plus 13.500 dikurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,4. Lalu sama dengan hasilnya 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000 hasilnya 690.000 dipangkatkan jadinya 800
662.3. Lalu ada pertemuan 11 tentang manajemen risiko investasi, analisa sensitivitas. Di pertemuan 11, analisis sensitivitas merupakan teknik penilaian akibat adanya perubahan dalam aliran kas pada suatu kegiatan proyek. Ini adalah cara untuk menentukan nilai yang berbeda untuk variabel independen yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi variabel dependen tertentu dengan serangkaian asumsi tertentu. Lalu ada metode untuk menerapkan analisis sensitivitas. Berikut adalah ada 2 metode yang digunakan untuk analisis sensitivitas. Ada metode langsung. Dalam metode langsung, Anda akan mengganti angka yang berbeda menjadi asumsi dalam model. Misalnya, asumsi pertumbuhan pendapatan Anda adalah 20% dari tahun ke tahun, maka rumus pendapatannya adalah pendapatan tahun lalu dikali 1 ditambah 20%. Dengan menggunakan metode langsung, kami mengganti angka yang berbeda untuk mengganti tingkat pertumbuhan untuk melihat jumlah pendapatan yang dihasilkan. Lalu ada metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, Anda akan memasukkan perubahan persen ke dalam rumus alih-alih mengubah nilai asumsi secara langsung. Misalnya, jika asumsi pertumbuhan pendapatan Anda adalah 20% dari tahun ke tahun, kita tahu bahwa rumus pendapatan adalah pendapatan tahun lalu dikali 1 ditambah 20%. Alih-alih mengubah 20% ke angka lain, kami mengubah rumus menjadi pendapatan tahun lalu dikali 1 ditambah 20% dikali, di mana X adalah nilai di area analisis sensitivitas model. Analisis sensitivitas dapat memprediksi hasil dari suatu peristiwa yang diberikan tentang variabel tertentu, dan seorang analisis dapat menggunakan informasi ini untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel mempengaruhi variabel atau hasil lainnya. Analisis sensitivitas dapat mengisolasi variabel tertentu
dan menunjukkan kisaran hasil. Namun, analisis skenario menentukan apa yang akan terjadi selama situasi tertentu, seperti perubahan peraturan di industri atau kehancuran pasar saham. Seorang analisis dapat menggunakan informasi khusus untuk skenario tertentu untuk mengubah variabel dalam model, memberikan pemahaman tentang hasil untuk situasi kehidupan nyata tertentu. Lalu ada latihan soal. Tugas pertemuan 10. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi adalah 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. Lalu 2. Biaya variabel per unit sebesar 3.500. Lalu ketiga, ada biaya tetap selain penyusutan sebesar 125 juta. Lalu keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu. Umur proyek 5 tahun. Lalu kelima, ada pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, di atas hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan. 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Lalu kedua, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%. Lalu ada latihan soal pertemuan 11. Di mana pertemuan 11 PT Maju Gemilang proyek pengadaan peralatan sekolah, dana sebesar 500. Keuntungan yang dipersyaratkan adalah 17%. Lalu perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi adalah sebagai berikut. Keterangan investasi awalnya 500 juta. Proyeksi penjualan sebesar 50.000 unit dikali 10.000. Biaya variabel 3.500 dikali 50.000, hasilnya 175 juta. Biaya tetap selain penyusutan 125 juta, depresiasi 50 juta, laba operasi 150 juta, bunga utang kosong, laba sebelum pajak 150 juta.
Pajak 40%, hasilnya 60 juta. Laba sekolah setelah pajak 90 juta. Aliran kas masuk IET ditambah penyusutan hasilnya 140 juta. Dari aliran kas masuk yang diharapkan dapat dihitung besarnya yang diharapkan dari proyek dengan menggunakan diskonto 17% sebagai berikut. 140 juta NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 1 tutup kurung 1 plus N sama dengan minus 500 juta ditambah 140 juta ditutup kurung 3.200 NPV sama dengan minus 500 juta ditambah 448 juta. Hasilnya NPV adalah minus 52 juta 140.000. Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperoleh negatif sehingga proyek yang diperoleh PT Maju Gemilang tidak layak dilaksanakan. PT Maju Gemilang NPV dan penambahan beberapa variabel. Ada keterangan investasi awalnya, keadaan awalnya adalah 500 juta, penjualannya 500 juta dan variabel naiknya 500 juta. Penjualan 50.000 unit dikali 10.000. Dari analisis tersebut, dengan adanya pindahan beberapa variabel mengakibatkan perubahan antara kas sehingga NPV-nya mengalami perubahan. Perubahan yang menyebabkan naik aliran kas yaitu adanya kenaikan penjualan, sedangkan yang menyebabkan menyempurnanya aliran kas yaitu adanya penurunan tindakan besarnya. Lalu ada pertemuan 12, keputusan investasi. Pertemuan 12, keputusan investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan perusahaan dalam suatu aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dari segi waktu investasi dibedakan menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari jenis aktivanya, aktiva real sama dengan tanah, gedung, mesin, peralatan. Aktiva non-real adalah surat berharga. Aliran kas dalam investasi untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan dari mana kas masuk akan digunakan untuk apa. Aliran kas yang terjadi dalam investasi, initial cash flow, merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk investasi. Lalu kedua ada operational cash flow, merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow diperoleh dari laba setelah pajak.
depresiasi. Lalu ketiga, terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow diperoleh dari nilai sisa aktiva dan modal kerja yang digunakan. Ini investasi. Lalu ada metode penilaian investasi. Beberapa metode yang digunakan untuk penilaian investasi adalah 1. Metode accounting rate of return atau ARR, mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Lalu kedua, ada metode payback period atau PBP, merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih yang diperoleh beberapa lama investasi akan datang. Lalu ada ketiga, metode net present value NPV, merupakan metode untuk menentukan selisih antara nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar untuk keperluan investasi. Lalu keempat, ada metode Profitability Index PI, merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan nilai NPV menilai proyek dengan indeks. Lalu kelima, ada metode internal rate of return atau disebut dengan IRR, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih dan investasi. Lalu ada latihan soal pertemuan 12. PT Gemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedangkan merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta. Dari nilai tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomi 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan adalah 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah 1 tahun 445 juta, 2 tahun 450 juta, 3 tahun 375 juta, 4 tahun 435 juta, 5 tahun 440 juta, 6 tahun 425 juta. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel yang sebesar 40% dari penjualan.
Biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta menghitung 1. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Lalu 2. Accounting rate of return. Ketiga, cari payback period. Keempat, dicari PI. Kelima, cari NPV. Keenam, cari IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Jawabannya adalah tahun pertama Rp179.200.000, tahun kedua Rp181 juta, tahun ketiga Rp154 juta, tahun keempat Rp175.600.000, tahun kelima Rp140.900.000, tahun keenam Rp322 juta. Lalu cari B-nya, metode ARR sama dengan EAT dikali 100%, rate kali investasi sama dengan 79.200.000 dikali 81 juta dikali 54 juta dikali 75.600 dikali 77.400 dikali 72.000 juta dibagi 6, hasilnya 730 juta dikali 100 juta dibagi 2 sama dengan 12,22% ARR. Keuntungan yang dipersyaratkan yaitu adalah 18%, maka proyeknya tidak layak dilaksanakan. Lalu yang C, metode payback period atau PBB, di mana ada kas bersih tahun 1 adalah 570.800.000. Kas bersih tahun kedua adalah 384.800.000. Kas bersih tahun ketiga adalah 235.800.000.
Kas bersih tahun keempat adalah 60.200.000. Tahun kelima 60.200.000 dibagi 177.400.000 dikali 12 bulan, hasilnya 4,8. Proyek layak tidak dilaksanakan karena penghambatan tidak sampai 6 tahun. Lalu yang D, PI sama dengan 662.799.000 dibagi 750 juta, hasilnya 0,88. Proyek tidak layak dilaksanakan. Lalu ada pertemuan 16 di mana pertemuan 16 ada materinya biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham, preferred, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai operasi perusahaan. Tujuannya dari biaya modal adalah untuk mengetahui bahwa berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Fungsi biaya modal adalah biaya modal digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal dapat dihitung secara individual dan dapat dihitung dengan rata-rata tertimbang WACC. Biaya modal individual, biaya modal yang dihitung untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual dibedakan menjadi A. Biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lensa merupakan hutang yang jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun. Biaya jangka pendek dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak satu tingkat pajak, atau KT sama dengan KB tutup kurung 1 dikurang T tutup kurung, di mana KT biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB adalah biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. T adalah tingkat pajak. Contoh, perusahaan membeli bahan baku secara kredit, bunga kredit 10%, pajak penghasilan 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT dikurang KB 1 dikurang T sama dengan 0,10. 1 dikurang 0,40 hasilnya 0,6 dipersen jadi 6%. Biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan cara metode singkat dan metode preferred
value. Biaya modal saham preferred adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferred. Biaya modal penggunaan saham preferred KP dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferred DP dengan harga saham preferred saat ini atau PO. Dengan rumus KP sama dengan DP dibagi PO, di mana KP biaya saham preferred, DP adalah dividen saham preferred, PO adalah harga saham preferred saat penjualan. Contohnya, perusahaan penjualan saham preferred nominal 15.000, harga jual saham preferred adalah 18.900, dividen per tahun adalah 1.500, biaya penerbitan per lembarnya adalah 150, maka biaya saham preferred adalah KP sama dengan 15.000 dibagi 18.900 dikurang 150. Hasilnya adalah 8%. Lalu yang D-nya adalah biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Lalu jawabannya soal pertemuan 16 adalah biaya modal hutang obligasi 200 dikali 20% sama dengan 40.000, maka KD sama dengan 1 ditambah N dikurang NB atau NB ditambah N dikurang N. 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185 dibagi 5. 185 ditambah 2 bagi 2. Hasilnya 43.000 dibagi 192.500. Hasilnya 0,22337 di persen menjadi 34% sesuai dengan tingkat pajak. KI sama dengan KD 1 dikurang T 22,34% ditutup kurung 1 dikurang 0,30 tutup kurung, maka 22,34% 0,70 hasilnya 15,65%. Lalu biaya modal saham preferred KP sama dengan DP dibagi PO, maka 1.800 dibagi 12.500 hasilnya 0,144 di persen menjadi 17,40%.
Lalu ada biaya modal keseluruhannya, weighted average sumber dana obligasi 200 juta. Lalu ada sumber dana obligasi jumlah dana 200 juta, proporsi 25%, biaya modal 15,64%, biaya tertimbang 3,191%. Saham Prevent 160 juta, proporsinya 20%, biaya modalnya 40%, biaya tertimbangnya 2,88%. Lalu ada saham biasa 4, jumlah dananya 440 juta, proporsinya 55%, biaya modalnya 17,89%, biaya tertimbangnya 9,84%, jumlahnya 800 juta, proporsinya 100 juta, 100%, biaya tertimbangnya 6,63%, atau jika dihitung dalam nilai rupiah, jumlahnya adalah 800 juta, biaya modalnya 133 juta 36.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.